kaki raksasa yang saking besarnya sampai-sampai nggak berani aku noleh kepala aku ke sana. Nampak aku tapi dari ujung mata tuh ada kaki raksasa. Terus ada lagi rumah yang pintunya tertutup, Wak, tapi di dalamnya terdengar ada banyak sekali suara orang meronta-ronta kesakitan minta tolong. Ada lagi rumah yang pintunya terbuka dan terlihat ada seorang wanita paruh baya melambai-lambai ke arahnya Bang Andi. Aduh. Tapi Bang Andi ingat kan arahan si kakek kan, jalan aja, nggak usah berhenti dipanggil siapapun, jalan, fokus kata. Mas Andi terus lah itu ngendarain motornya sambil ngucap istighfar berkali-kali, Wak. Bismillah, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu, astagfirullah, ya Allah, kayak gitu terus. Dan setelah melewati perjalanan yang sangat menegangkan itu, akhirnya Mas Andi pun berhasil, Wak, keluar dari kampung itu. Setelah dia menandai, dia kembali lagi melewati pohon besar yang ditemuin di awal tuh, yang kayak gerbang tuh, itu. Wah, alhamdulillah keluar aku dari kampung nih. Mas Andi pun terus lagi mengendarai motornya hingga tiba-tiba kembali turun kabut, Wak, sama persis kayak yang pertama kali dia alami itu sebelum masuk ke kampung tadi. Wah, ada kabut lagi, diterobosnya lagi, Wak. Sekitar 10 menit lah waktu itu Mas Andi ngerobos kabut, Wak. Dan seketika itu perlahan-lahan kabut pun menghilang dan Mas Andi betul-betul merasa lega karena motor yang sedang dia kendarai itu sudah berjalan di atas aspal lagi, bukan di atas tanah, Wak. Alhamdulillah keluar aku kayak gitu, Wak. Dan sekitar 5 menit kemudian Mas Andi barulah dengar suara azan. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Mas Andi ini pun menepilah di musola asal suara azan tadi. Nah, karena tubuhnya Mas Andi ini udah lelah kali, Wak, Mas Andi pun sejenak merebahkan dirinya di pelataran musola. Nah, mendengarkan suara azan dan beristirahat di pelataran musola itu adalah hal terakhir yang diingat Mas Andi di hari itu, Wak. Karena apa? Karena setelahnya Mas Andi udah nggak ingat apa-apa lagi, Wak. Yang dia tahu berikutnya adalah ternyata Mas Andi ditemukan oleh warga sekitar sedang tergeletak. Dan yang paling bikin bingung adalah, kalian tahu Mas Andi ini ditemukan di mana? Di kota B. Tidak salah kalian. Mas Andi ditemukan berada di kota lain yang berjarak cukup jauh dari kota B. Wak, ya. Nah ini, Wak, ya, bayangkan misalnya kita udah ada di kota B. Kalau kita lurus aja dari kota B tuh kita nyampe di kota C. Lurus lagi nyampe di kota D. Lurus bablas lagi nyampe di kota E. Dan Mas Andi itu ada di kota E. Di kota E, Wak. Aneh kan? Astagfirullahaladzim, seingat dia malam itu dan waktu turun gerimis sama kabut tuh aku belum nyampe di kota B tuh. Kok bisa aku bangun-bangun udah kebablasan nyampe ke kota E. Dan warga yang menemukan Bang Andi menjelaskan kalau waktu itu mereka menemukan Bang Andi ini lagi tertidur di sebuah pos ronda yang terletak di kota E itu, di seberang sebuah musola memang, dengan kunci motor yang masih tertancap di motornya. Awalnya waktu itu warga sempat ngira jangan-jangan si Mas ini lagi kena korban pembiusan atau korban tindak kriminal lagi tuh, sampai-sampai Mas Andi pun diserahkan ke polsek setempat loh waktu itu. Nah, di polsek pun Mas Andi ditanya-tanya lah macam-macam kan, kamu dari mana, kok bisa kamu kesini,